Halo semuanya. Sekarang ayo kita belajar tentang Perang Bali, yaitu Perang Bali 1, 2, dan 3 oleh kelompok 5. Anggota kelompoknya ada Jason Ramadan Jaya, M. Syahdan Rizky Ramadan, Bayu Samudra, Janetla Putri, Wiji Astuti, dan Febrica Adelia. Mari kita mulai dari Perang Bali 1. Latar belakang terjadinya Perang Bali 1 karena Kerajaan Bali, lebih tepatnya Raja Buleleng, menolak perjanjian dengan pemerintahan Belanda, yaitu menghilangkan tradisi hak tawon karang. Tradisi hak tawon karang adalah di mana kapal yang karam di daerah Kerajaan Buleleng akan menjadi haknya Kerajaan Buleleng. Tokoh-tokoh yang berperan dalam Perang Bali 1 adalah I Gusti Ngurah Made Ngarasem sebagai Raja Buleleng dan I Gusti Ketut Jelantik sebagai Patih Kerajaan Bali. Jalannya Perang Bali 1 itu karena penolakan perjanjian, Belanda menyatakan perang. Sebelum perang, pemerintah Belanda memberikan ultimatum sebanyak 3 kali kepada Raja Buleleng dalam 1 hari dan menyiapkan 23 kapal perang, 1.280 serdadu, dan 115 moncong senapan. Lalu memulai perang melawan 10.000 prajurit Kerajaan Bali pada tahun 1846. Lalu dibalas dengan perlawanan prajurit Bali, namun mereka mengalami kekalahan pada tahun 1847. Prajurit Belanda berhasil mendarat dan menyerang daerah persawahan dan merebut kota Singaraja, yaitu ibu kota dari Kerajaan Buleleng pada masa itu. Akhirnya, pemerintah Belanda berhasil mengambil Buleleng dan membuat benteng yang dihuni oleh 200 orang untuk mengendalikan penduduk setempat. Dampaknya, yang pertama adalah jatuhnya Buleleng, yaitu kerajaan terbesar dan terkuat di Bali. Kedua, hancurnya kekuasaan militer dan politik. Ketiga, dampak ekonomi yang mengganggu perdagangan dan ekonomi lokal. Yang keempat, dampak sosial yang menyebabkan kerugian besar bagi jiwa dan harta benda. Yang terakhir adalah dampak politik yang menandai dimulainya dominasi kolonial Belanda di Indonesia. Selanjutnya, Perang Bali II. Latar belakang dari Perang Bali II terjadi pada tahun 1848 hingga 1849. Pasukan Belanda mendarat di Sangsit, Buleleng pada 7 Mei 1848. Pasukan Belanda berjumlah 2.400 prajurit, sedangkan orang Bali berjumlah 16.000 jiwa. Perang Bali II atau Perang Jagaraga terjadi karena beberapa latar belakang, yaitu perang ini terjadi akibat pemerintah kolonial Belanda mempunyai keinginan untuk menghapus hak tawon karang. Hak tawon karang adalah tradisi Bali yang menyatakan bahwa kapal yang karam di pesisir Bali menjadi hak milik raja setempat. Jadi, latar belakang Perang Bali II sama dengan latar belakang Perang Bali I. Tokoh yang berperan dalam Perang Jagaraga adalah 1. I Gusti Ngurah Made Karasem atau Raja Buleleng. 2. I Gusti Ketut Jelantik atau Patih Kerajaan Bali. 3. Cro Jempiring. Perang Bali II terdiri dari 3 fase utama. Fase pertama, Belanda menyerang Buleleng dan memicu konflik pada tahun 1846. Fase kedua, perlawanan meluas di seluruh Bali dengan taktik gerilya pada tahun 1848. Dan fase ketiga, serangan besar-besaran oleh Belanda untuk menumpas perlawanan dan Bali akhirnya jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1849. Akhir dari Perang Bali II terjadi pada tahun 1906 ketika Belanda berhasil mengalahkan perlawanan rakyat Bali di Denpasar. Setelah serangan besar-besaran, pasukan Belanda mengepung dan menyerang para pemimpin dan rakyat Bali berusaha mempertahankan diri dalam pertempuran. Banyak prajurit dan warga yang gugur, sementara Belanda mengambil alih penuh atas Pulau Bali. Peristiwa ini menandai dapat memperkuat kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Dampak dari Perang Bali II yang pertama adalah kerusakan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan bangunan penting lainnya. Yang kedua, perubahan sistem pemerintahan, status, ekonomi, dan perdagangan.
Ketiga, munculnya ide-ide nasionalisme di kalangan masyarakat Bali Utara. 4. Belanda berhasil menguasai wilayah Bali bagian utara. Dan kelima, menambah nafsu untuk menguasai daerah-daerah lain di Bali. Selanjutnya, Perang Bali III. Latar belakang dari perlawanan Perang Bali III adalah tindakan kolonial Belanda yang ingin memperluas kekuasaannya di Bali dan memperkenalkan sistem pemerintahan kolonial. Pada tahun 1840-an, terjadi ketegangan antara penguasa Bali dan Belanda, terutama terkait perjanjian-perjanjian yang dianggap merugikan Bali. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam Perang Bali III yaitu 1. Jan van Swieten sebagai pemimpin pasukan di depan. 2. Dewa Agung Putra Kusamba, yaitu raja yang memerintah daerah Kusamba pada saat Perang Kusamba. Jalannya Perang Bali III dimulai ketika Belanda mengirimkan pasukan militer ke Bali pada tahun 1849. Hal ini dilakukan setelah beberapa kali perjanjian damai yang ditawarkan oleh Belanda ditolak oleh penguasa Bali. Di awal perang, I Gusti Ketut Jelantik memimpin perlawanan bersama pasukan Buleleng dan pasukan sekutunya dari kerajaan Karangasem. Pertempuran di Benteng Jagaraga menjadi peristiwa penting dalam Perang Bali III, di mana pasukan Bali berhasil melawan serangan pertama Belanda. Akhir dari jalannya Perang Bali III adalah pasukan Bali, walaupun kuat, Belanda tetap berhasil merebut Benteng Jagaraga. Dampak dari Perang Bali III adalah kekuasaan Belanda di Bali semakin kuat setelah berakhirnya Perang Bali III, terutama di wilayah Bali Utara. Lanjut, sistem hukum tawan karang dihapuskan, salah satu tujuan utama dari Belanda dalam kampanye militernya di Bali. 3. Kerajaan-kerajaan di Bali secara bertahap tunduk pada kekuasaan kolonial Belanda. Dan yang terakhir, perang ini juga mengakibatkan kerugian besar bagi rakyat Bali, baik dari segi korban jiwa, kerusakan ekonomi, maupun kehancuran sosial akibat dominasi kolonial. Ini adalah foto dari tokoh-tokoh Perang Bali 1, 2, dan 3. Ada I Gusti Ngurah Made Ngarasem, Raja Buleleng, I Gusti Ketut Jelantik, Pati Buleleng, Engelbertus Batavus van de Bos, Gubernur Hindia Belanda, Jo Jempiring, Jan van Swieten, dan Dewa Agung Putra Kusamba. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terheng.